بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi maha agung. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair. Terima kasih Mas Soni, Tabe Guru Kusat Maulana, Ustaz Lulung, para alim ulama, para jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terzalimi selanjutnya adalah orang yang terzalimi ketika dia tidak mendapat keadilan di dalam rumahnya ataupun di dalam pekerjaannya ataupun di dalam keluarganya. Apakah doa orang yang terzalimi seperti ini diijabah oleh Allah? Tentu saja. Kalau jawabannya semuanya pasti diijabah. Cuma contohnya dalam Al-Quran ada. Siapa dia? Asiyah binti Muzahim radhiyallahu anha warḍaha alaiha salam. Beliau adalah seorang wanita yang sangat tersakiti di dalam, walaupun hidupnya di dalam istana. Subhanallah, betapa luas istana tersebut, tapi dia harus menyembunyikan keimanannya kepada Allah. Lebih sakit lagi, Bu, karena kalau sakit fisik itu mungkin masih bisa dia tahan, tapi ini sakit yang melebihi daripada itu. Apa itu? Dilarang beribadah, dilarang beriman kepada selain suaminya. Subhanallah, dia mesti mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, padahal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Tuhannya Musa alaihi salam. Maka dia pun berdoa, Rabbi binli indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumiz zalimin. Coba lihat, orang terzalimi itu fokusnya bukan mendoakan yang menzalimi. Jadi kalau zaman sekarang kan banyak orang, ya Allah balaslah dia, ya Allah inilah dia, ya Allah inilah dia, mudah-mudahan hancur ininya. Mudah-mudahan orang terzalimi itu fokus doanya ke diri sendiri aja. Ya Allah saya terzalimi, maka gantikan aku rumah di surga, gitu. Ya Allah saya terzalimi, selamatkan aku dari kezalimannya, gitu. Bukan fokus kepada orang yang menzalimi, tapi kita fokus kepada doa diri kita sendiri. Ya Allah saya diremehkan karena saya miskin, maka limpahkan rezekimu ya Allah supaya saya bisa naik haji berulang-ulang, gitu. Fokusnya kepada diri sendiri. Berarti karena dikabulin itu harusnya fokusnya ke diri sendiri, bukan malah pengen bales gitu ya. Bukan, terlalu rugi, terlalu sedikit 24 jam tuh untuk mikirin orang lain. Malah minta yang banyak buat diri sendiri aja gitu ya Ustaz ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Tepuk tangannya lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pengen nanya, Bapak kesini sama siapa? Sama rombongan. Istrinya ada? Enggak ada. Nggak ada. Bapak istrinya ikut? Ikut. Yang mana? Nyari dulu. Oh. Bapak istrinya ikut? Saya duda. Oh saya duda. Apa duda? Ada temannya nih. Ini Ada temannya. Oke, ada temannya. Bapak? Sendiri. Sendiri. Oh, Bapak juga? Ikut berdua sama istri. Sama istri, Mas. Sama rombongan juga. Ya udah mau gabung enggak?
Oh, saya udah sini aja. Tempatnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang datang sama istrinya, ada yang enggak. Yang lain suaminya di rumah ya. Lagi kerja juga ya. Karena gini loh Ustazah Lulung, aku nanya kayak gini. Gimana? Ini kan Masya Allah yang datang ke sini orang-orang yang Masya Allah beruntung ya. Rumah tangganya Insya Allah harmonis, baik, semua bahagia semua gitu. Ditemuin suaminya, ditemuin istrinya. Ada rumah tangga yang istrinya ditinggal sama suaminya gitu aja. Gak tahu gitu ya. Tinggal kerja, bukan? Ditinggal kerja. Oh. Mau tahu kan? Nanti gimana kelanjutannya nih, tapi ada tayangan dulu nih. Ditinggal suami 2 hari kerja. Kita lihat tayangannya, silakan. 2 hari kerja kalau itu happy. Ya, Tapi ada yang ditinggal nggak tahu, nggak ada kabar. bertahun-tahun ya. Iya, itu sebaiknya kita seperti apa mendoakannya untuk kembali kah atau mendoakannya untuk yang lain kah? Atau sikap apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri? Atau mungkin juga sebaliknya. Mohon penjelasannya Ustazah Lulung, silakan. Terima kasih Kakak Sony. Sekali lagi mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, bunda-bunda, ayahanda semuanya. Ini bunda dan ayahanda. Ini bunda dan ayahanda deh ya. Astagfirullahaladzim. Baik jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nah, gimana sikap seorang istri solehah? Mudah-mudahan kita solehah ya bun ya. Gimana sikap seorang istri kalau ditinggal kerja 2 hari ya 2 hari mungkin gak apa-apa kali. Apalagi dia izin, apalagi untuk bekerja mencari nafkah. Nanti kalau gak kerja repot. Orang kerja repot. Maunya apa sih ini perempuan nih ya? Kerja repot gak kerja repot. Pokoknya yang penting kalau dia izin dan dia bekerja dan kita tahu doakan saja. Biar pulang-pulang membawa rezeki yang banyak buat keluarga. Tapi kalau ditinggalnya lama, tanpa alasan, nggak ada kabar, ya ditolak, nggak dianggap, sama siapa dulu nih? Kalau sama suami, ya kita bicarakan baik-baik. Balik lagi nih, kita ini kan rumah tangga. Jika ada yang namanya syiqaqah bainahuma, ada yang namanya mungkin permasalahan dalam rumah tangga, ngomong sama orang tua kita, sama orang tua suami. Ya, karena ini urusannya rumah tangga, harus diobrolin, jangan langsung wah saya ditinggal nih, enak nih tinggal bertahun-tahun nih, tinggal cari lagi yang baru, ya jangan. Tidak ada keputusan, itu nggak boleh. Kenapa? Nah tiba-tiba kita tinggalnya tuh kita jadi sakit hati. Nah kalau kita ikhlas berdoa, dikabulin gak nih sama Allah? Tergantung doanya apa dulu. Apakah doa yang baik-baik? Apakah doa memang kita mendoakan suami kita yang pergi jauh untuk balik lagi dalam keadaan sehat walafiat? Tiba-tiba yang kita udah kebaikan, maka kalau kita baik, suami kita baik, akan Allah jaga. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Jadikanlah pasangan kami, anak kami menjadi penyenang hati, penyenang pandangan mata, maka dia menyenangkan. Tapi kalau kita ditinggal, ditolak, nggak ada nafkah, nggak ada omongan, itu namanya zolim. Apa zolim? Intikosul hak, dikurangin haknya, duitnya, nafkahnya mana, nggak ada kabar. Maka ketika berdoa Allah langsung ijabah. Jadi balik lagi apa dulu nih kasusnya. Karena kita jangan langsung main hakim sendiri. Kayaknya ini begini nih dia nih. Jangan pakai kayaknya. Minta petunjuk sama Allah. Bisa istikharah, bisa tanya keluarganya, bisa kita telepon. Tapi kalau nggak ada kabar sama sekali, Allah yang akan bolak-balik hati pasangan kita. Benar nggak sih Kak? Benar, jadi itu jawabannya ya. Harus tahu dulu masalahnya apa. Tahu dulu masalah, jangan main ujuk-ujuk. Ya, ujuk-ujuk. Sekonyong-konyong. Terima kasih Ustazah Lulung. Terima kasih, Tepuk tangannya untuk guru-guru kita, Masya Allah. Jadi Mas Sony nanya, apa tuh ujuk-ujuk? Dijawab lagi yang lebih salah. Sekonyong-konyong. Apa arti sekonyong-konyong? Ada penjelasannya lagi dari sekonyong-konyong? Ada. Apa lagi? Nanti setelah ini ya. Ya. Ustadz katanya mau nanya sama jamaah yang ada di studio. Ya makanya saya maju nih. Oh, ya. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ustadz mau nanya sama siapa? Oh ini kebetulan banyak bapak-bapak. Nah, ini mic-nya. Nah, oh iya. Nih, ya. Saya mau Bapak, nanya. yuk. Oh iya, yang di sana aja. Ya Allah. Jauh amat. Udah ikut-ikut ke sini jauh. Makasih, Ustadz yang ganteng. Ih, Masya Allah bisa buat ya. Saya dicuekin banget Ustadz tuh. dari yang lain-lain. Sini. Hah? Baik, dicuekin sebelum banget nih. saya nanya, Ibu mohon maaf sekali. Ibu perkenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, pengen tahu nama saya? Cie. Kenalan ya? Kita pengen tahu banget namanya. Nama saya Ibu Haji Mae dari Muslimah DKM Masjid Agung Ar-Rahman Pandeglang. Oh, tepuk tangan dulu. Ibu saya mau nanya, gimana pendapat Ibu ketika keluarga sendiri tidak membela kita di saat ada yang menyakiti kita? Justru dia membelanya, berpihaknya sama orang yang menyakiti kita.
Padahal kan dia keluarga kita. Pokoknya gue balas loh. Keluarga sendiri mah gak sedolim. Langsung dibalas loh. Ustaz salah nanya orang deh kayaknya. Kayaknya saya Tapi salah. nggak Ustaz, itu hanya dalam hati. Oh, dalam hati. Insya Allah. Oh. Wa kafa billahi syahida. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ya, harus serahkan kepada Allah dan jangan membalas karena Allah akan maha melihat. Oh, maha. Yuk kita dengarkan tausiah dari ibu ini yuk. Gak apa-apa. Dia tapi tadi kan aku balas dia. Nah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, ambilnya ambamu. Kalau sudah diseret. Ustaz nanya kayak gitu pasti Ustaz punya penjelasan yang lain atau Harus. ada sesuatu yang mau Ustaz bahas pasti Iya, ya. siap. Oke kalau gitu Bu, kita sama-sama dengarkan pembahasan dari Ustaz Maulana Mangga. dari pertanyaan tadi ya Bu. Terima kasih Ustaz yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, jangan bingung sini. Tadi lewat situ tuh Bu Ya arahnya. antar Ibu. Terima kasih Saya Ustaz nganter dulu. Ustaz Maulana. Silakan Ustaz Terima kasih Maulana. banyak izin Ustaz Am dan Ustaz Lulung. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada jamaah yang hadir di rumah. Bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada jamaah. Bisa jadi jamaah lebih mulia daripada kami. Ketika ada orang, dengerin. Kok jadi ikut-ikutan ibu tadi? Sabar dulu. Ya Allah. Ketika ada keluarga sendiri tidak membela kita, justru memihak orang lain yang menyakiti hati kita, maka pastilah di hati kita merasa tidak punya tempat untuk pulang, untuk curhat. Nah, pertanyaannya, apakah doanya diijabah? Gini, dengerin. Pertama, doa orang terzalimi diijabah. Tadi di segmen sebelumnya di Ustaz bercerita saya sampaikan bahwa ini doa orang kafir aja, orang tidak beriman aja, para pendosa aja kalau dizalimi dikabulkan doanya. Apalagi orang yang baik, soleh dan sebagainya. Yang kedua, mohon maaf ya, jadi doa orang terzalimi itu dijabah, langsung menembus langit. Ya. Yang kedua, mohon maaf sebagai catatan, kalau doa kita dijabah, gunakan dua doa. Apa? Satu, mintalah kebaikan, mumpun doanya diijabah. Ngapain doain? Semoga dia jadi batu. Kenapa tidak minta kebaikan? Berbanding terbalik tadi di kisah. Kalau kisah tadi kan membahas tentang karena lagi dipermalukan supaya nama baiknya terbuka. Yang kedua, apa yang pertama diminta apa tadi? Kebaikan. Apa Bu? Kebaikan. Yang kedua yang diminta adalah ampunan. Mumpun diijabah doa, kenapa tidak minta kebaikan? Kenapa tidak minta ampunan? Maka sikap yang kita lakukan, dengarkan, ada 5. Sikap yang pertama, usahakan tetap jadi orang baik. Gimana kata-katanya Ustazah? Kamu baik. Kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Makanya Ustaz Lulung aja yang ngomong, karena ada bidadarinya. Memangnya saya bidadari. Jamaah. Yeay. Yang pertama tetap baik, kemudian sabar, ikhlas, cari waktu yang mustajab untuk berdoa, lalu yang kelima, kembalikan kepada Allah. Serahkanlah Hidup dan matimu serahkan pada Allah semata. Duduan lagi Serahkan deh. Duka gembira. Untuk tamu undangan di kanan di Prasmanan. Kayak lagi ada resepsi ya. Iya, iya. Masya Allah. Tapi menarik sih Ustadz. Ustadz bilang tetap berbuat baik Tetap berbuat sama baik. introspeksi diri. Iya. Berarti itu berkaitan juga takutnya kok nggak mungkin dong keluarga sendiri ngebela orang lain. Takutnya ada yang salah dalam diri kita gitu mungkin ya. That's right. Oh. Artinya that's right. Ke kanan, ke kanan. Itu dia. Oke, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk penjelasannya. Lagi-lagi balik introspeksi ke diri kita sendiri juga ya. Takutnya ada salah dalam diri kita yang orang menyakiti hati kita. Jamaah! Yeay. Sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk yang di sebelah kanan aku dari mana? Yang hijau dari mana? Yang sebelah kiri dari mana? Oke, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Masya Allah, tabarakallah. Bagus gerakannya ya. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Kasih salam, namanya siapa? Mau nanya sama siapa? Sama Pak Ustadz Syam. Sama Pak Ustadz Syam. Ustadz Syam. Favorit. Kasih salam dulu. Oh favorit, oke. Favorit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ihat dari Majlis Ta'lim Al-Firdaus pada Rincang, Serang, Banten. Tepuk tangannya dong. Ibu mau nanya apa? Gini Pak Ustadz Sam. Siap, Ibu. Saya ini grogi kalau deket orang ganteng loh Pak Ustadz. Asik, jauh-jauh. Begitu saya maju. Lebih Kan dia grogi sama yang tapi ganteng. lebih bahagia saya karena Pak Ustadz yang baik hati dan tidak sombong. Ibu bisa aja Bu. Gini loh Pak Ustadz Sam. Ya. Jika atasan kita mempermalukan kita di depan banyak orang Alhamdulillah. atau di depan rekan kerja kita Alhamdulillah. demi untuk kepentingan pribadinya, apakah doa orang yang dipermalukan itu atau dihina itu akan lebih cepat dikabulkan? Ya. Iya, itu Saja saja pertanyaannya. pertanyaannya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Kalau gitu silakan Ibu kembali lagi ke tempat duduknya. Kita dengarkan jawaban dari Ustadz Syam ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Soni, Tabe Guru Kusat Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW lagi pengajian sama para sahabatnya. Ya lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba ada orang laki-laki lewat membawa alat kebunnya. Cangkul lah mungkin ya. Subhanallah, ketika dia lewat para sahabat tuh memandang, dia nggak ngaji, kita ngaji, dia malah berkebun. Gimana tuh, masa dia pergi berkebun? Oh, Nabi SAW menegur sahabat yang ngomong itu. Apa? Itu orang mulia karena dia berusaha cari nafkah supaya terhindar dari meminta-minta kepada manusia. Dia cari nafkah yang halal untuk ngasih kepada anak istrinya. Itu adalah sesuatu yang mulia. Subhanallah. Maka Nabi SAW menghargai keringatnya para pencari nafkah. Jadi kalau keringatnya saja dihargai oleh Nabi, apalagi air matanya. Subhanallah. Atasan memarahi bawahannya, mempermalukannya, padahal bukan niat untuk memperbaiki pekerjaan, tapi karena niat ingin menyombongkan jabatannya. Hati-hati, jangankan air matanya, keringatnya saja sudah dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dizolimi sama atasannya, maka saat itu dia berdoa, doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Doa diangkat derajatnya, ya Allah angkat derajatku, saya sudah capek diremehkan oleh manusia seperti ini. Ya Allah ya Rahman, muliakan aku ya Allah di antara penduduk langitmu. Karena kalau sudah dimuliakan di antara penduduk langit, maka akan dimuliakan juga di antara penduduk bumi. Maka apa doa yang bagus dibaca? Yang pertama, minta pagi hari itu baca zikir pagi petang, itu ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta juga Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Minta hidayah, minta ketakwaan, minta harga diri tuh supaya ada iffahnya. Kemudian minta kekayaan supaya tidak diremehkan karena kekurangan. Kemudian pakai pakaian yang layak tuh, karena pakaian itu juga mencerminkan kita. Ada orang dihina karena pakaiannya, maka jangan menghinakan diri karena pakaian. Tidak usah mahal, yang penting bersih dan wangi. Itu adalah supaya kita tidak dihinakan oleh manusia. Hina di hadapan Allah, kita minta sama Allah, kita merendah di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia mesti punya izzah, mesti punya iffah, mesti punya harga diri. Jadi kalau ditanyakan cepat ke di ijabah doanya, jadi jangankan air matanya, air keringatnya saja dipandang oleh Nabi SAW, dipandang oleh Allah, apalagi kalau dia sudah meneteskan air mata. Masya Allah, terjawab Ibu. Alhamdulillah. Hati ya sama orang yang kerja sama kita itu. Nabi memesankan wa ma malakat aimanukum, hati-hati sama pekerjamu karena bisa jadi kezaliman itu yang mencelakakanmu. Aduh, nauzubillah min. Terima kasih Ustaz. Siap, tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Satu pertanyaan lagi, aku kasih kesempatan sekarang ke sebelah sini ya. Yang mau nanya boleh angkat tangan. Oh, Ibu duluan ternyata. Boleh Ibu. Silakan Ibu ikut saya. Sini Bu. Ibu mau nanya sama siapa? Ustazah Lulu. Ustazah Lulung boleh. Ayo sebelah sini. Kasih salam, nama Ibu siapa silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yusmiah dari Mustajab Dalifah Kuningan, Jawa Barat, Cirebon. Tepuk tangan dong biar gak nervous. Iya, nervous nih. Nervous gak apa-apa. Mau nanya apa Ibu? Kan kita orang memfitnah kita dan menjolimi kita. Ya. Apakah doa kita itu sebagai untuk penguat kita dalam hadapi ujian itu pada stajar? Oh, jadi ada yang zolimin Ibu. Jadi Ibu cuma mau doa aja gitu? Ya, saya kan mendoakan supaya orang tersebut bisa sadar dan bisa supaya tidak dia kesalahannya lah gitu. Doanya itu bisa jadi Kesalahan. menyadari kesalahan. Jadi doanya bisa menjadi senjata terkuat gak untuk orang yang menyadari kesalahannya itu gitu. Apakah kita sebagai doa itu sebagai kuat untuk kita juga gitu menghadapi ujian ini? Oh sekalian aja nanti kita doanya, siapa tahu ada doanya ya. Iya, siapa tahu benar-benar. Itu aja Bu. Ya, itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya Ibu. Boleh kasih tepuk tangannya dong. Ustazah Lulung silakan langsung dijawab Ustazah. Makasih Kak Sony, terima kasih ya Bunda, Ibu Yusmia, Masya Allah sehat selalu ya Bunda-Bunda semuanya ya. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Buana dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, menzolimi kita, meremehkan kita ya, merendahkan kita lah pokoknya. Terus kita terluka. Nah kita tersakiti, bisa nggak? Atau ada nggak doa buat dia yang menyakiti kita dan buat kita juga sebagai senjata yang kuat gitu. Yang pertama, jeng jeng jeng. Yang pertama kita udah tahu semuanya, Masya Allah tabarakallah Bunda, ya ada semua udah tahu, pemirsa juga ya mudah-mudahan ya. Kita belajar bareng, bukan berarti saya juga mengajarin, tapi saya mengingatkan bareng-bareng. Kita di sini ngaji, ngajar jiwa. Apa ngaji Bunda? Ngajar jiwa. Satu, doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang beriman. Jadi emang benar tadi Ibu Yusmia bilang, gimana kalau kita terluka, tersakiti, ada nggak senjata? Atau doa itu senjata nggak? Bener banget, doa adalah senjata untuk kita semua. Doa silahul mukmin, doa adalah senjata untuk orang beriman. Udu'uni astajib lakum, doalah kamu sama aku, mintalah kamu sama aku, pasti aku ijabah. Asalkan kita satu yakin, jangan ragu-ragu. Masa sama Quran ragu-ragu, ya kan? Kita sama Quran harus yakin. Kalau sama mungkin kabar-kabar sosial media kita boleh ragu. Ini bener apa enggak sih? Ini hoax sekali gitu. Tapi kalau Quran tidak ada ragu-ragu. Yang kedua harus ikhlas doanya. Benar tadi guru kita nyatakan, jangan doanya balas dia ya Allah, jangan. Balas dia, jangan. Tapi doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita tetap lurus. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan hanifah. Kalau kata Nabi, kita ini manusia yang selalu cenderung pada kebaikan. Perempuan itu sakit hati mah kadang sebentar doang. Di mulut sakit hati, di hati mah gak tega. Coba ibu-ibu nih sebel sama suaminya, sebel sama anaknya. Tapi tetap masakin dia gak? Itulah seorang ibu, kasih sayangnya itu Kak Sony. Kadang mulut kesal marah-marah, di hati kasihan juga ya, nggak tega gitu. Semoga setelah ini nggak ada lagi yang merendahkan ya Bu ya. Tetap rendahkan hati, bukan rendahkan harga diri tapi ya hati, sampai nggak ada lagi yang merendahkan kita nantinya. Ya. Dan doanya tadi apa? Doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Insya Allah kita dimuliakan oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Amin. Son, Amin. Apa? Son, tahu nggak kenapa Bunda dulu kasih apa lagi ros di sininya? Kenapa? Supaya ketahuan di situ letak telinganya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Kita akan lanjut lagi, gak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah.